Puji Tuhan, selamat bertemu kembali Ibu Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saudara, kita harus terus bersyukur karena Tuhan itu baik. Kita masih diberi kesempatan walaupun masih secara online, tapi kita tetap percaya itu rancangan Tuhan yang luar biasa. Kita terus tetap bersemangat. Amin. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu keadaan semakin tidak baik, ya. Alkitab mencatat bahwa ketahuilah pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Kehidupan akan semakin terus mengalami banyak perubahan. Dunia semakin tidak menentu, saudara. Dan itu sebabnya kita harus memiliki iman yang cukup kuat, tangguh. Sehingga ketika kita mendengar hal-hal yang tidak baik, adanya pandemi COVID-19 ini, terjadinya krisis ekonomi global, kita tetap percaya kalau iman kita kokoh kuat di dalam Tuhan, kita tidak akan tergoyahkan, saudara. Tuhan menetapkan kita lebih dari pemenang. We are more than the conqueror. Itu sebabnya kita tidak boleh takut atau menyerah, saudara. Kita punya Tuhan. Kalau kematian saja bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus, apalagi persoalan yang lain, pasti kita bisa melewatinya. Itu sebabnya jangan pernah menyerah, saudara. Keadaan yang tidak baik pun kita tetap percaya. The Lord is my helper, kata pemazmur. The Lord is my helper. Tuhan itu penolongku. I will not fear. Aku tidak akan takut. Sebagai orang percaya, saudara, kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh takut. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji tidak akan pernah membiarkan kita. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus pupuk iman kita supaya kita tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan dan tidak pernah menyerah. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang iman. Temanya adalah berjalan di dalam iman. Walking by faith. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca ya di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, saudara, walking by faith ya. Dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. For we walk by faith, not by sight. Itu sebabnya kita terus, saudara, percaya. Kalau kita berjalan di dalam iman, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Memang kita tahu, saudara, dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13 kan dikatakan, sekarang tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Dikatakan di antaranya itu yang terbesar adalah kasih. Walaupun kasih itu yang terbesar, saudara, tetapi iman itu sangat penting. Tahukah saudara, di dalam seluruh Alkitab, kata iman itu ada 538 kali. Sedangkan kata kasih itu cuma ada 283. Apalagi harap, saudara, itu cuma 85. Berarti walaupun kasih itu yang terbesar, tetapi iman itu sangat penting, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya kalau saudara tidak percaya silakan hitung sendiri. Ya, di dalam Ibrani pasal 11 itu diceritakan tentang para saksi-saksi iman. Ya, seperti Henokh, Abraham, Musa, Yusuf, itu orang-orang yang beriman, saudara. Bahkan di dalam Ibrani pasal yang ke-11, saudara, ada 18 kali kata by faith, by faith, by faith. Karena iman Abraham, karena iman Yakub, karena iman Yusuf, dan seterusnya, saudara. Jadi betapa pentingnya iman itu dalam kehidupan orang percaya. Saya akan membacakan beberapa ayat di dalam Alkitab tentang iman. Ya, dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman.
Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dikatakan iman itu mengalahkan dunia. Di dalam Ibrani 11 ayat 6a dikatakan tanpa iman tidak mungkin kita bisa berkenan kepada Tuhan. Roma 1 ayat 17 berkata orang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38 berkata tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah kita melihat saudara bahwa iman itu sangat penting. Itu sebabnya kita harus waspada. Sebab itu yang diincar oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus Kristus datang untuk memberikan kepada kita hidup dalam segala kelimpahan. Yang dicuri oleh iblis itu bukan mobil kita, bukan rumah kita, bukan deposito kita. Kalau itu yang dicuri saudara, kita mudah mendapatkan kembali bahkan lebih banyak saudara. Tetapi yang diincar oleh iblis, yang akan dicuri oleh iblis itu adalah iman. Sebab kalau iman kita hilang saudara, maka kita hancur, kita akan kalah. Saya ingin mengutip perkataan almarhum Billy Graham dan ada yang saya ganti. When wealth is lost, nothing is lost. Kalau kekayaan itu hilang, tidak ada yang hilang saudara. When health is lost, something is lost. Kalau kesehatan kita hilang, itu ada sesuatu yang hilang. Tetapi when faith is lost, all is lost. Kalau iman itu hilang, maka semuanya hilang, saudara. Itu sebabnya mari kita waspada, sebab pada akhir zaman ini iblis akan mencuri iman kita. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Berapa banyak orang yang stay at home kemudian bosan, kemudian mulai marah, emosi, dan tidak beriman lagi. Saudara, saya percaya iman sangat penting. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, jikalau anak manusia itu datang kembali, apakah aku menemukan iman di muka bumi? Saudara, saya percaya semua kita rindu berhasil di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam karier, di dalam kesehatan, di dalam pelayanan. Kita semua rindu itu berhasil. Tetapi jangan lupa, kadang-kadang kita saudara bisa terpuruk. Apa yang kita rindukan ternyata kandas di tengah jalan. Tetapi kalau kita memiliki iman yang kuat, tetap bersemangat, tetap tekun saudara, tetap berharap kepada Tuhan, tetap saudara bermimpi, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Itu sebabnya jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Saudara, ada quote yang indah sekali dikatakan, the winner never quit and the quitter never win. Artinya, para pemenang itu tidak pernah berhenti, saudara. Tetapi orang yang berhenti, dia tidak akan pernah menang. Orang yang berhenti dalam mimpinya, dia tidak akan mencapai, saudara, apa yang diimpikan. Kalau ada orang yang paling kecewa dan punya alasan untuk berhenti, itu adalah Yusuf. Yusuf dijanjikan, dimimpikan menjadi penguasa. Tetapi kenyataannya dia semakin terpuruk. Dibuang ke sumur yang kering, dijual kepada orang Ismaili, saudara. Kemudian dia dipenjara karena difitnah oleh tante Potifar. Kemudian kita tahu, Yusuf itu tidak pernah berhenti dengan memimpinya. Itu sebabnya dia terus diangkat oleh Tuhan. Dan akhirnya kita melihat Yusuf yang mengalami penderitaan yang luar biasa itu, dia kemudian diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang perlu kita pelajari tentang iman, berjalan dalam iman itu? Bagaimana kita bisa berjalan dalam iman? How to walk by faith, saudara. Mari kita belajar hari ini. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam iman. Yang pertama, kita harus lihat ya, di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, saudara, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kita lihat saudara, yang pertama, untuk kita bisa
saudara berjalan dalam iman, kita harus mendengar apa yang benar. Ya, di dunia ini banyak suara, saudara. Kita mendengar suara yang negatif, suara yang menjatuhkan, yang mengecewakan, saudara. Tetapi kalau kita mendengar, saudara, firman Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh. Kalau kita mendengar suara-suara yang negatif, iman kita tidak bisa bertumbuh. Dengarlah apa yang baik, yaitu firman Tuhan, supaya iman kita bertumbuh. Tuhan Yesus pernah berkata, di dalam Markus 4 ayat 24 dikatakan, lalu Tuhan Yesus berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Jadi Yesus berkata, saudara, camkanlah apa yang kamu dengar. Artinya, camkanlah itu, perhatikan dengan serius, dengan teliti, dengan cermat, saudara. Nah, kita tahu, saudara, kalau kita mencamkan, meneliti dengan benar apa yang kita dengar, saudara. Kalau kita mendengar hal yang negatif, maka kita akan diukurkan yang seperti itu, maka ditambah lagi. Tetapi sebaliknya, kalau kita mendengar yang positif, mendengar firman Tuhan, itu juga yang akan diukurkan kepada kita, bahkan ditambah lagi. Nah, kita boleh memilih sendiri. Mau mendengar yang positif, apa yang mendengar yang negatif. Saudara, the choice is yours. Pilihan ada pada saudara. Jikalau kita mendengar yang negatif, saudara, maka kita akan terpuruk. Itu sebabnya jangan dengar fitnah, jangan dengar, saudara, perkataan yang kotor, jangan dengar, saudara, perkataan yang merugikan kita, jangan dengar. Tetapi sebaliknya, dengarlah firman Tuhan yang membuat kita, saudara, menjadi kuat pada akhir zaman ini. Kalau kita mendengar, maka kita akan melakukan. Saudara ingat, ada seorang ibu 38 tahun, saudara, dia mengalami pendarahan yang luar biasa. Tetapi ketika dia mendengar ada Yesus, saudara, yang datang, maka imannya itu timbul. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tidak 1-2 kali dia berkata demikian, tetapi berkali-kali dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga melihat di dalam Alkitab bagaimana Bartimius yang buta itu ketika mendengar ada Yesus yang liwat, imannya timbul. Dia tahu, saudara, bahwa Yesus itu adalah penolong. Lalu dia berteriak, saudara, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tidak 1-2 kali. Murid-murid Yesus menyuruh dia berhenti, jangan teriak-teriak. Tetapi semakin keras dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Karena perkataan iman itulah Yesus datang kepada dia, apa yang kamu inginkan, aku berbuat kepadamu. Aku ingin melihat Tuhan. Dengan sekejap Yesus menjamah, dia yang buta bisa melihat. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita dengar apa yang benar. Di dalam Matius pasal yang ke-13 itu banyak diceritakan tentang mendengar. Saudara. Tapi saya percaya kalau kita mendengar yang negatif, kita akan terpuruk, tidak akan pernah bertumbuh dalam iman kita. Tetapi kalau kita mendengar yang positif, mendengar firman Kristus, maka iman kita akan bertumbuh kuat. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa berjalan dalam iman? Yang pertama, dengar apa yang benar. Yang kedua, saudara, lihat apa yang benar. Kita harus melihat apa yang benar, saudara. Jangan melihat yang pornografi, jangan melihat yang tidak baik, saudara. Karena kalau kita melihat yang tidak benar, maka tidak bertumbuh iman kita. Lihat, saudara, Daud. Ketika dia berjalan di atas loteng, soto istana, ketika dia berjalan melihat Batsyeba yang sedang mandi, saudara, kemudian dia tertarik dan timbullah rencana jahat. Sehingga Uria, suami dari Batsyeba itu dipanggil kemudian dibunuh, saudara. Karena Daud itu melihat yang tidak benar, kemudian timbul dosa dan akhirnya, saudara,
dia mengalami hal yang tidak baik. Kita ingat saudara bagaimana Hawa. Hawa itu melihat buah itu menarik sekali. Dia melihat buah yang menarik. Tetapi ketika itu dia melanggar saudara perintah Allah. Dan akhirnya kita tahu Hawa dan Adam itu diusir dari Taman Eden. Memang Hawa yang salah. Tapi yang dicari oleh Allah itu adalah Adam. Kejadian 3 ayat 9 berkata, Adam, where are you? Adam, di manakah kamu? Yang dicari adalah Adam, sebab dia tidak bertanggung jawab. Tidak menjaga istrinya supaya tidak melihat yang tidak benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat apa yang benar. Kita melihat saudara, ketika murid-murid itu panik diserang badai, ya, kemudian Yesus itu berjalan di atas air. Tapi murid-murid itu salah melihat. Dikiranya hantu, itu hantu katanya. Saudara. Padahal Yesus Tuhan yang berjalan di atas air. Itu sebabnya kalau kita mau melihat harus dengan cermat, teliti saudara, supaya kita bisa bertumbuh iman kita. Saya ingat satu kali saudara, ada seorang dosen yang mengajar mahasiswa kedokteran, ya. Kemudian dia mengajar di hadapan murid-muridnya, Anda semua adalah calon dokter, ya. Dokter itu tidak boleh jijik, harus cermat, melihat yang benar, kemudian tidak boleh jijik. Kemudian dosen ini berkata, coba lihat, di depan dia saudara ada pria tanpa busana yang tertelungkup. Lalu dosen ini berkata, semua mahasiswa tidak boleh jijik. Lihat katanya. Lalu dia saudara mencucukkan jari telunjuknya ke dubur daripada pria yang tidak berbusana itu. Kemudian setelah mencucukkan jarinya, kemudian dia jilat saudara, seperti menjilat es krim. Enak. Lalu dosennya berkata, sebagai mahasiswa kedokteran, Anda tidak boleh jijik dan harus cermat. Coba satu persatu maju ke depan dan lakukan seperti apa yang saya perintahkan. Semua bergidik saudara, ya. Jijik saudara. Kemudian satu persatu mahasiswa kedokteran itu maju ke depan, mencucukkan jarinya, kemudian menjilatnya saudara. Waduh, mereka semua jijik sekali. Kemudian dosen ini berkata, saya sudah mengajarkan sebagai mahasiswa kedokteran, kamu harus cermat, melihat dan tidak boleh jijik. Apa saudara tadi melihat? Yang saya cucukkan itu jari tangan saya, dan saya jilat itu jari tengah saya. Sedangkan Anda semua tidak melihat dengan jelas, tidak melihat dengan cermat. Rugi. Saudara, mari kita melihat dengan benar. Supaya kita, saudara, boleh bertumbuh imannya. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, saudara, Thomas tidak hadir. Ya. Kemudian Thomas berkata, kalau aku tidak mencucukkan tangan jariku ke tempat lambung yang terluka, ke tangan yang terpaku, aku tidak akan percaya. Setelah 8 hari kemudian, Yesus datang kembali. Di situ ada Thomas, saudara. Dan dia berkata, mas, Reneo, mas. Kesini, mas. Ya, sekarang cucukkan tangan jarimu ke lambungku, ke tanganku yang berlobang. Lalu Thomas ini berlutut menyembah. You are my Lord, you are my God. Engkaulah Tuhanku, engkau Allahku. Jadi apa yang dikatakan Tuhan itu tahu. Lalu Yesus berkata, berbahagialah orang yang melihat, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Saudara, kita tidak melihat Yesus ada di tengah-tengah kita, tapi dengan mata iman kita percaya bahwa Yesus hadir. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dia hadir di tengah-tengah kita. Sekarang saudara, di tengah-tengah ibu bapak sekalian yang ada di rumah-rumah, percayalah ada Yesus di situ. Kita harus melihat dengan mata iman yang benar. Jadi yang pertama, supaya iman kita bertumbuh saudara, yang pertama dengar apa yang benar.
Yang kedua, lihat apa yang benar. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, pikir apa yang benar. Ya. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, saudara, ya, semua yang baik, semua yang manis, semua yang terpuji, semua yang mulia, pikirkanlah itu. Ya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, saudara, dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua itu disediakan untuk kita yang mengasihi Tuhan. Jadi yang paling dekat dengan hati adalah pikiran, saudara. Pikiran itu yang diserang oleh iblis. Di dalam spiritual warfare, peperangan iman, iblis itu menyerang pikiran kita. Supaya terjadi apa? Pikiran kotor. Ada ilustrasi yang berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi jangan biarkan dia bersarang di rambut kita. Artinya, saudara, pikiran kita itu harus benar. Supaya tidak dikalahkan oleh iblis. Saudara, ada quote yang begitu indah dikatakan, if your thinking is right, your believing is right. Jikalau pikiranmu benar, maka percayamu, imanmu akan benar. If you believing is right, your speaking is right. Kalau percayamu benar, maka perkataanmu akan benar. Dan selanjutnya dikatakan, if your speaking is right, your action will be right. Jikalau perkataanmu benar, maka tindakanmu, perbuatanmu akan benar. Dan selanjutnya dikatakan, if your action is right, you can have a good result. Dikatakan, kalau tindakan perbuatanmu benar, maka kamu akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi dimulai, if you thinking is right, dimulai dari pikiran, saudara. Untuk itu mari kita berpikir yang benar, supaya kita bertumbuh dalam iman kita, dan kita tetap kuat di dalam Dia. Jadi hari ini, saudara, kita belajar bagaimana berjalan dalam iman. Ya. Filipi 4 ayat 7 berkata, biar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dan pikiran, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, kita perlu punya pikiran yang benar supaya kita bertumbuh dalam iman kita. Ya, saya sudah sampai kepada kesimpulan. Tema kita hari ini adalah berjalan dalam iman, walking by faith. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam iman? Yang pertama, dengar apa yang benar. Yang kedua, lihat apa yang benar. Dan yang ketiga, pikir apa yang benar. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar tentang berjalan di dalam iman. Di dalam dunia ini penuh dengan tantangan, kesulitan. Tapi kami tetap percaya Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami berjalan di dalam iman. Walaupun situasi dan kondisi tidak baik, adanya pandemi COVID-19, adanya krisis global dan lain sebagainya. Kami harus berjalan di dalam iman. Supaya kami tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan dan kami tidak menyerah. Terima kasih untuk hari ini ya Bapak. Biarlah saudara-saudara kami yang ada di rumah, mereka mendengar firman Tuhan, memasukkan firman Tuhan dalam roh mereka, sehingga ketika mengalami situasi, kondisi yang tidak baik pun, kami tetap percaya kami akan mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena kami tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah, stay at home, mereka work from home, mereka worship at home. Hamba percaya mereka tetap kuat.
Biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Engkau ya Bapa. Kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami. Kiranya Tuhan tolong dari segala keterpurukan. Biarlah pandemi COVID-19 ini segera Tuhan lalukan. Dari kota Surabaya, dari Jawa Timur, dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh muka bumi. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Engkau yang mengendalikan dunia. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Kami tahu Tuhan segala sesuatu adalah dari Engkau dan oleh Engkau dan kepada Engkau. Bagi Engkaulah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah kami tetap teguh di dalam Engkau. Berkati saudara-saudara kami ya Tuhan. Di dalam mereka masing-masing, mereka tetap berharap kepada Tuhan. Apapun yang mereka doakan, Tuhan menjawab mereka. Mereka tetap kuat di dalam Engkau. Berkati dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam pelayanan, kesehatan mereka. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kalau kami melakukan ketiga kunci sederhana ini untuk mendengar apa yang benar, melihat apa yang benar, berpikir apa yang benar, maka kita akan memasuki tahun-tahun yang serba sulit ini. Bersama dengan Tuhan Yesus pasti kami bisa melihat kemuliaan Allah. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, pimpinan penyertaan kuat kuasa, dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Tetap semangat saudara. Sampai berjumpa di dalam kesempatan yang lain. Shalom.